Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Episode ke-11 ini merupakan lanjutan episode 10 lalu, yang mana episode 11 ini akan bercerita tentang Sultan Murad II, putra dari Sultan Muhammad I yang diceritakan pada episode 10 lalu. Sultan Muhammad I ini berbeda dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang nantinya akan menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad I adalah kakek dari Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih, dan sekaligus bapak dari Sultan Murad II yang akan kita saksikan kisahnya berikut ini. Episode-episode sebelumnya dapat dilihat di link deskripsi di bawah. Bagi yang belum menyaksikan episode sebelumnya, disarankan agar melihat seri video ini dari episode pertama agar memperoleh pemahaman secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong yang mengakibatkan gagal paham. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, klik lonceng, share, dan subscribe. Sultan Murad II menggantikan ayahnya yaitu Sultan Muhammad I pada tahun 1421 Masehi. Sultan Muhammad I telah mewasiatkan kepada pejabatnya agar setelah kematiannya kelak, maka penggantinya adalah salah seorang putranya yaitu Murad. Pada saat wasiat itu dibuat, memang Sultan Muhammad I sedang sakit keras sehingga tak mampu membangun dari pembaringannya dan sudah merasa ajal akan menjemputnya. Ini adalah salah satu tanda-tanda kebaikan di mana Allah mengilhamkan seseorang akan dekat ajalnya sehingga bersiap-siap menyambut ajal tersebut dan menyampaikan wasiat. Selain itu, Sultan Muhammad I juga mewasiatkan kepada pejabatnya agar kematiannya dirahasiakan sampai Sultan Murad II datang dan meminta agar semua pejabatnya tunduk dan patuh pada penggantinya ini. Sekitar 41 hari kemudian, barulah Sultan Murad II tiba dan segera mengambil alih kepemimpinan Sultan Utsmani ini. Taktik menyembunyikan wafatnya Sultan Muhammad I ini dilakukan untuk meredam perang saudara yang umumnya timbul akibat perebutan kekuasaan antar pewaris tahta ketika ada pemimpin yang wafat. Penunjukan langsung terhadap penggantian kepemimpinan adalah hal yang disunahkan dalam khazanah syariat Islam. Al-Marwazi dalam bukunya Al-Ahkam wa Sultaniyah menerangkan bahwa ada dua cara dalam syariat Islam untuk suksesi kepemimpinan sebuah negara atau daulah. 1. Pemilihan oleh suatu dewan yang diberi nama Ahlul Aqdi wal Hal yang berwenang menetapkan sosok pengganti dari proses suksesi kekuasaan. Kedua, Sultan sebelumnya menunjuk langsung pengganti dirinya pada proses suksesi kekuasaan. Umumnya, penguasa di seluruh dinasti Islam dalam sejarahnya menggunakan cara kedua ini atau penunjukan langsung oleh penguasa sebelumnya. Sultan Murad II ketika menjadi Raja Utsmani masih berusia 18 tahun,
masih sangat muda. Ada sementara penceramah yang membandingkan pemuda masa kini yang berumur 18 tahun dengan Sultan Murad II atau Muhammad Al-Fatih yang masih berusia 18 sampai 20 tahun tapi sudah bisa menjadi raja dan sekaligus menaklukkan Konstantinopel. Menurut saya ini adalah perbandingan yang tidak apple to apple. Kenapa? Karena Al-Fatih adalah sultan dan keturunan sultan yang punya kekuasaan, pasukan, dan kekayaan. Kalau mau apple to apple, harusnya bandingannya adalah dengan penguasa sejenis. Misalnya Alexander Agung, yang mana beliau pada usia 20 tahun sudah menjadi raja dan umur 30 tahun sudah menguasai seluruh Asia. Jadi sebenarnya jika dibandingkan antara Sultan Muhammad Al-Fatih dengan Alexander the Great, dari segi kemampuan meluaskan wilayah kekuasaan masih dianggap di bawah Alexander Agung. Tetapi dalam tradisi Islam, menaklukkan Konstantinopel punya esensi sangat agung karena ini menyangkut nubuah Rasulullah SAW. Nubuah Rasulullah tentang akan ditaklukkannya Konstantinopel oleh pasukan muslim. Jika saja Al-Fatih tidak menaklukkan kota Konstantinopel ini, maka nubuah ini hanya akan menjadi sejenis dongeng dan mimpi di siang bolong. Kalau nubuah ini tak menjadi fakta, maka dipastikan akan menjadi cibiran kaum kafir dan melemahkan keimanan kaum muslimin yang lemah iman. Maka letak pentingnya penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih adalah taruhan kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Adalah Mustafa Çelebi yang merupakan paman Sultan Murad II melakukan pemberontakan dengan bantuan Manuel II, Raja Bizantium. Atas bantuan Manuel ini dibuat perjanjian dengan Mustafa bahwa jika Sultan Murad II dapat dikalahkan, maka Mustafa harus memberikan sejumlah kota penting kepada Bizantium. Banyak tentara Tukri yang membelot memihak kepada Sultan Mustafa ini. Namun di tahun 1422 pemberontakan ini dapat dikalahkan oleh Sultan Murad II. Lalu Sultan Mustafa dihukum mati. Atas keterlibatan Manuel Raja Bizantium ini, Sultan melakukan pembalasan dengan mengepung kota Konstantinopel untuk ditaklukkan. Pengepungan ini juga merupakan bagian dari penerusan cita-cita keluarga Utsmani untuk merealisasikan hadis Rasulullah SAW tentang penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai pasukan terbaik. Namun kerajaan Bizantium kembali membuat siasat yang mengalihkan pandangan Sultan dari cita-cita tersebut. Pihak Bizantium dibantu negeri-negeri lain di Anatoli menyokong Mustafa kecil yang merupakan adik Sultan yang baru berusia 13 tahun. Dia memberontak untuk merebut tahta kerajaan Utsmani dan mengaku sebagai pewaris tahta. Adik Sultan ini berhasil menguasai kota Bursa di Anatolia. Politik pecah belah ini berhasil mengalihkan Sultan Murad II. Dia langsung meninggalkan pengepungan terhadap Konstantinopel dan memusatkan perhatian pada pemberantasan pemberontakan ini. Akhirnya, perlawanan Sultan Mustafa kecil ini berhasil dipadamkan dan Sultan Mustafa kecil ini dihukum mati. Banyaknya keterlibatan Raja Bizantium ini dalam memantik api pemberontakan dalam negeri Utsmani membuat Sultan Murad II bertekad memberi pelajaran pada kaisar pengkhianat ini. Karena sebelumnya Bizantium ini di masa Sultan Muhammad I, ayahnya, telah mengadakan perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Akhirnya, sebagai balasannya, Sultan menyerang Salonika yang merupakan wilayah Bizantium pada tahun 431 Masehi dan berhasil mendudukinya.
Kemudian Sultan menyerang negara Walasi dan Serbia. Walasi akhirnya tunduk dengan membayar jizyah tahunan. Sedangkan Serbia memperbaharui ketundukannya dan menjadi wilayah teritorial Utsmani, yang mana pada masa Sultan Bayezid I kakeknya, kerajaan Serbia masih berdaulat dan menjalin hubungan bilateral yang setara dengan Utsmani. Kemudian Sultan bergerak ke arah Albania dan berhasil menaklukkan selatan Albania. Namun sayangnya Sultan gagal menguasai Albania Utara. Hal ini dikarenakan medan perang di Albania Utara adalah gunung-gunung yang tidak menguntungkan bagi pasukan yang bergerak ke atas gunung, di mana akan mudah diserang dari atas gunung dengan batu, panah, dan api ke arah musuh di bawah. Selain itu, Albania disokong oleh pasukan dari Venezia yang khawatir akan kestabilan pelabuhan-pelabuhan laut di wilayah Laut Tengah atau Mediterranean Sea dan Laut Adriatik jika Utsmani menguasai Albania. Karena dampaknya ketika pelabuhan-pelabuhan itu dikuasai Utsmani, maka kapal-kapal dagang Venesia akan kesulitan berlayar di Laut Adriatik menuju Laut Tengah dan menuju dunia luar. Kemudian Sultan menyerang Hongaria pada tahun 1438 Masehi dan berhasil menguasainya. Kemudian pasukan ini bergerak ke utara Eropa, tapi kemudian di tahun 1442 Masehi pasukan Utsmani dihadang gabungan pasukan Salibis yang terdiri dari Hongaria, Polandia, Serbia, Genoa, Venezia, Bizantium, Burgundi, Jerman, dan Cekoslovakia. Pasukan gabungan ini dipimpin oleh Jenderal Hongaria bernama Johannes Ayadi. Polisi ini mendapat restu dari Paus. Kemudian terjadi pertempuran sengit antara kedua pasukan, namun tentara Utsmani mengalami kekalahan dalam perang ini. Yang akhirnya Kesultanan Utsmani terpaksa menerima perjanjian damai selama 10 tahun dengan beberapa pokok isi perjanjian sebagai berikut. 1. Menyerahkan Serbia dan mengakui Jos Brankovic sebagai penguasanya. 2. Menyerahkan Valasi kepada Hungaria. 3. Membayar tebusan atas menantu lelaki Sultan yang ditangkap pasukan salib dengan tebusan sebesar 60.000 rupiah, suatu nilai yang besar saat itu. Setelah itu Sultan pulang ke Anatoli dan memutuskan untuk beruzlah. Sultan Murad II mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan ke anaknya yang bernama Muhammad. Hal ini dikarenakan karena Sultan Murad II terpukul atas kematian dua anak pertamanya, yaitu Ahmad anak pertama dan Alauddin anak kedua. Sultan beruzlah dan menyendiri ke daerah Magnesia untuk menjauhkan diri dari urusan kekuasaan guna lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ketentraman batin. Pada masa itu, negara atau daulah direpresentasikan oleh keluarga penguasa. Maka biasanya sebuah kekuasaan diberi nama sesuai dengan nama keluarga yang berkuasa. Misalnya Bani Umayyah, maka yang berkuasa adalah keluarga Umayyah. Ketika keluarga penguasa jatuh, maka negara pun ikut jatuh. Ketika keluarga kerajaan terusir atau mati, maka mati pula negara atau daulah tersebut. Jadi konsep negara pada masa itu konkret dan tidak abstrak. Berbeda dengan konsep daulah di era modern ini, di mana istilah daulah kemudian disebut dengan state atau negara. Maka daulah di era modern ini konsepnya abstrak. Negara tidak direpresentasikan oleh keluarga, tapi direpresentasikan dengan kekuatan pemikiran rakyat di wilayah tersebut dan pemikiran warga dunia yang direpresentasikan oleh PBB. Setidaknya ada dua hal yang mendasari eksistensi sebuah negara modern saat ini. 1. Kesepakatan warga dunia terkait kedaulatan sebuah negara yang dituangkan dalam Deklarasi Human Rights yang diratifikasi oleh seluruh anggota PBB sebagai organisasi persatuan antar bangsa-bangsa
di dunia modern sekarang ini. Prinsip ini menjelaskan tentang larangan intervensi baik militer maupun yurisdiksi domestik. Untuk memperjelas konsep ini, kita hadirkan video yang sedang viral terkait kritik Indonesia terhadap intervensi negara Vanuatu. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Dua, pemikiran rakyat dalam negara tersebut tentang bentuk pemerintahan yang ideal. Jika demokrasi republik jadi pilihan, maka kekuasaan direpresentasikan oleh partai politik di dalam negara tersebut, dan inilah bentuk pemerintahan mayoritas di dunia modern sekarang. Jika bentuk negara yang dipilih adalah monarki, maka kekuasaan direpresentasikan oleh keluarga kerajaan. Kedua pemikiran ini yang melandasi eksistensi negara modern. Jika dua pemikiran tersebut hilang dari pemikiran warga dunia, maka hilang pula lah eksistensi suatu negara. Ini terlihat ketika USSR pecah di tahun 1989. Terpecahnya USSR lebih karena pemikiran rakyat di negara ex-USSR ini yang menyatakan ingin membentuk negara nation state yang berdaulat sendiri terlepas dari negara komunis USSR. Masyarakat Eropa terbiasa menjalankan taktik memecah belah para pewaris tahta untuk melemahkan musuh-musuhnya. Di masa Utsmani, Raja Byzantium menggunakan keluarga pewaris tahta Utsmani untuk menghancurkan sebuah dinasti yang menjadi musuhnya dengan cara adu domba. Gaya ini juga terjadi di negeri Indonesia. Taktik seperti ini digunakan VOC untuk menguasai Nusantara secara perlahan. VOC tidak menggunakan taktik menyerang secara frontal dan langsung suatu kesultanan di Nusantara ini. VOC sepertinya tak percaya diri untuk melakukan penaklukan gaya Kaisar Agung atau penguasa Romawi atau penguasa Islam yang menggunakan strategi perang langsung face to face dengan penguasa yang akan ditaklukkan. VOC menggunakan taktik main belakang. Mereka biasanya akan memanfaatkan api peperangan karena perebutan tahta kerajaan, lalu memihak salah satu pihak yang berebut kekuasaan. Lalu VOC meminta imbalan jasa atas kemenangan yang diperoleh, biasanya wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Hal ini bisa kita lihat pada kerajaan Mataram ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo terhadap kerajaan Mataram. Raja Mataram ketika itu, yaitu Amangkurat II, bekerja sama dengan VOC untuk melawan pemberontakan tersebut.
Akhirnya pasukan gabungan Mataram dan VOC berhasil mengalahkan pasukan Trunojoyo. Hasil dari kemenangan ini VOC mendapatkan wilayah Priangan dan mendapatkan monopoli perdagangan beras dan gula di daerah Mataram. Cerita bermula dari kecemburuan Pangeran Gusti atau Sultan Haji yang baru pulang dari Mekah sehabis menunaikan ibadah haji terhadap Pangeran Purbaya adik kandungnya. Ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Sultanan Banten, lebih memberikan peran besar kepada Pangeran Purbaya dalam bidang pemerintahan sesudah Sultan Ageng Tirtayasa mengundurkan diri dan menyepi di Tirtayasa. Gubernur VOC saat itu melihat kesempatan untuk memecah belah kekuasaan Kesultanan Banten. Karena Banten dianggap saingan dagang yang berat di perairan Jawa. Sebelumnya, Sultan Ageng Tirtayasa menolak kerjasama monopoli dengan VOC dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Tampaknya VOC ingin menggunakan cara yang sama dengan yang dilakukan mereka terhadap Kesultanan Mataram. KOC kemudian melakukan kontak dengan Sultan Haji untuk memberikan bantuan merebut kekuasaan dengan mengkudeta ayahnya pada tahun 1682. Perang pun pecah antara VOC dan Pangeran Haji di satu pihak melawan Sultan Ageng Tirtayasa di pihak lain. Akhirnya pihak Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikalahkan dan VOC pun mendapatkan konsesi berupa monopoli komoditi lada di Banten dan Lampung. Demikianlah episode 11 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.